Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Pada sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori terbentuknya jagat raya, galaksi dan tata surya, dan matahari sebagai pusat tata surya dan anggota tata surya. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai rotasi dan revolusi bumi. Apa sih perbedaan dari rotasi dan revolusi bumi? Kita akan membahasnya pada video ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai rotasi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi yang berputar pada porosnya, di mana poros bumi itu miring atau tidak tegak lurus dengan bidang elipsnya, yaitu sebanyak 23,5 derajat dan berputar dari barat ke timur, di mana dibutuhkan sekitar 23 jam 56 menit untuk berputar ke titik yang sama. Adanya rotasi bumi sangat berdampak pada bumi itu sendiri. Nah, kita akan membahas mengenai apa saja dampak dari rotasi bumi. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Hal itu terjadi karena akibat gerakan rotasi bumi, pada satu waktu ada sebagian daerah yang berhadapan dengan matahari dan ada sebagian lagi yang membelakangi matahari, sehingga terjadilah siang dan malam. Dampak yang kedua yaitu gerak semu harian matahari. Kita pasti sering mendengar istilah matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Nah, dari istilah tersebut seolah-olah mataharilah yang mengitari kita. Padahal sebenarnya bumilah yang bergerak dari barat ke timur. Dampak yang ketiga yaitu perbedaan waktu. Bumi saat ini memberi pembagian waktu sekitar 15 derajat, yang artinya 24 perbedaan waktu di bumi ini, di mana pusat waktu berada pada kota Greenwich, Inggris, yang berada pada bujur 0 derajat. Itulah mengapa kalau kalian cek pengaturan jam pada HP atau laptop kalian, biasanya ada tulisan GMT plus 7. Indonesia sendiri memiliki 3 pembagian waktu, bukan? Nah, kalian pasti sudah tahu, yaitu WIB adalah waktu Indonesia bagian barat, WITA waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT atau waktu Indonesia timur. Dampak selanjutnya yaitu perbedaan percepatan gravitasi bumi. Perbedaan diameter pada daerah kutub dengan diameter khatulistiwa atau disebut juga dengan ekuator. Sehingga adanya perbedaan gravitasi di mana percepatan gravitasi di daerah kutub lebih besar dibandingkan percepatan gravitasi di daerah khatulistiwa atau ekuator. Dampak selanjutnya yaitu pembelokan arah angin. Nah, terjadinya efek Coriolis di mana adanya pembelokan arah angin akibat bumi bergerak dari barat ke timur, sehingga angin yang bergerak dari tekanan tinggi yaitu kutub ke tekanan rendah yaitu khatulistiwa jadi belok ke arah berlawanan dengan rotasi bumi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai revolusi bumi. Secara sederhana, revolusi bumi didefinisikan sebagai putaran bumi mengelilingi matahari, di mana bumi berputar mengelilingi matahari selama 365,14 hari atau bisa kita sebut 1 tahun. Akibat gaya gravitasi matahari yang membuat bumi dan juga planet lain mengitari matahari melintasi bidang elipsnya. Untuk menjelaskan lebih detailnya mengenai gravitasi, kalian juga bisa mempelajari pada ilmu fisika, khususnya pada hukum gravitasi Newton. Nah, karena lintasannya berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik pusatnya, maka ada saatnya jarak bumi dengan matahari berada di titik terdekat atau disebut dengan perihelion, dan juga berada di titik terjauh yang disebut dengan aphelion. Ada beberapa dampak dari revolusi bumi.
Dampak yang pertama adalah gerak semu tahunan matahari, yaitu di mana pada tanggal 22 Desember sampai dengan 21 Juni, belahan bumi bagian utara lebih condong ke arah matahari, sementara sebaliknya pada tanggal 21 Juni sampai 22 Desember, belahan bagian selatanlah yang condong ke arah matahari. Dampak yang selanjutnya adalah terjadinya perbedaan musim, di mana pada bulan Desember, di mana bagian selatannya lebih condong ke arah matahari, sehingga bagian selatan bumi mengalami panas yang lebih lama dan mengalami musim panas. Sehingga pada bagian utara yang tidak terpapar matahari mengalami musim dingin, begitu juga sebaliknya pada bulan Juni. Dampak selanjutnya adalah perbedaan lamanya siang dan malam. Ada saatnya siang lebih lama dan ada saatnya malam lebih lama, di mana pada bulan Juni bagian utara bumi lebih condong ke matahari, sehingga bagian utara memiliki waktu siang yang jauh lebih lama dan bagian selatan memiliki waktu malam yang lebih lama. Begitu juga sebaliknya pada bulan Desember. Itulah beberapa dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih.